Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum, perkenalkan saya Hilma Habibah, mahasiswi program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, sebelum itu, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya kita masih bisa berbagi ilmu di channel YouTube ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan membagikan ilmu mengenai sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Karena seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan kepada hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah tiada atau meninggal, ia akan tetap memperoleh pahala. Oke teman-teman, setiap sistem ekonomi mempunyai sejarah evolusi yang berbeda. Masing-masing sistem mempunyai etika tersendiri. Dalam bagian ini akan dibicarakan perbandingan evolusi dan etika sistem-sistem ekonomi. Suatu sistem bisa terbentuk apakah hasil dari perkembangan pemikiran ataupun tercetus sendiri. Perkembangan pemikiran ini bisa terjadi apabila kritikan atau tantangan kepada sesuatu amalan terjadi. Nah, proses perkembangan ini akan menghasilkan sesuatu cara yang baru. Berkemungkinan juga sesuatu perkara terbentuk secara tersendiri karena ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dipercayai sesuatu bisa diterima sebagai karunia atau pemberian dari surga. Begitu juga dengan apa yang terjadi terhadap sistem-sistem ekonomi. Nah, saudaraku yang dihormati, mari kita renungkan bersama-sama tentang sistem kapitalis yang banyak menggerakkan roda perekonomian di dunia saat ini. Dalam sistem ini, kepemilikan swasta dan persaingan pasar menjadi pilar utama. Walaupun kapitalisme mampu menciptakan kemajuan materi, perlu diingat bahwa tujuan utamanya terkadang terfokus pada keuntungan pribadi. Oleh karena itu, kita perlu merenungi bagaimana nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dapat beriringan dengan kemakmuran. Dalam sistem ekonomi kapitalis, terdapat 3 pilar utama, yaitu ada kelangkaan barang dan jasa, nilai barang yang dihasilkan harga, serta perannya dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Problem ekonomi kapitalisme ini adalah kelangkaan atau scarcity. Maka, solusi menurut kapitalisme adalah produksi sebanyak-banyaknya dan kurangi jumlah penduduk. Pandangan terhadap sifat manusia dalam kapitalis juga bersifat subjektif atau individual. Artinya, selama ada individu yang menginginkan, maka tetap dianggap benda ekonomi itu walaupun menurut masyarakat membahayakan. Contohnya, minuman keras ya, atau miras. Nah, jadi nilai guna dalam kapitalis juga ditentukan oleh ada atau tidaknya, atau juga banyak atau tidaknya permintaan dari produsen. Nah, contohnya kayak miras tadi ya. Jadi, ada atau banyak yang minta atau menginginkan, maka nilai guna miras itu jadi tinggi sehingga boleh diproduksi dan dikonsumsi. Adapun harga dan peranannya dalam konsumsi, produksi, dan distribusi ini. Nah, peran harga pada konsumsi yaitu menentukan siapa yang berhak hidup karena punya uang sehingga dapat menjangkau harga, dan siapa yang harus menyingkir karena tidak mampu menjangkau harga. Nah, pilar utama sistem kapitalis yang pertama pemilik perseorangan.
Nah, jadi setiap di dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu itu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, yang selanjutnya, setiap individu itu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi, serta bebas melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu teori yang menjadi landasan bangunan prinsip ini, individu adalah pemilik satu-satunya apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya. Dan yang selanjutnya yaitu individu berhak memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya, berhak untuk tidak mengeluarkannya kecuali pada sektor yang mendatangkan keuntungan pada dirinya. Nah, tadi kan kepemilikan ya, jadi sekarang perekonomian pasar bebas. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun solusi-solusi untuk problem sistem kapitalis ini, nah, sistem ekonomi kapitalis ini telah memiliki solusi andalan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, yaitu dengan mekanisme pasar bebas. Nah, menggunakan mekanisme pasar bebas ini, harga terbentuk di pasar. Mekanisme harga ini adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Hasil neto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga. Harga tersebut berlaku baik untuk barang di pasar barang maupun faktor-faktor produksi yang ada di pasar faktor produksi. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya penjelasan mengenai sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita perhatikan juga sistem ekonomi sosialis yang mendefinisikan kepemilikan kolektif dan distribusi kekayaan secara merata. Sosialisme bermaksud untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Namun, perlu kita pertimbangkan bagaimana sistem ini dapat menjaga semangat produktivitas dan inovasi tanpa mengorbankan hak individu. Kita mesti berpikir kritis untuk menemukan titik seimbang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan tanpa mengorbankan hak dan tanggung jawab individu. Nah, istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Sosialisme muncul sebagai reaksi dari kelemahan dan keburukan terhadap masyarakat yang dimunculkan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Akidah atau pemikiran dasar yang menjadi pondasi sosialisme ini adalah materialisme. Materialisme ini adalah materi. Jadi ada 5 dasar yang menjadi keyakinan paham ideologi sosialisme. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi atau madah. Dan yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Dan yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ilmu. Dan yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Dan yang terakhir, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Nah, ada juga 3 prinsip mazhab ekonomi sosialis. Yang pertama, mewujudkan kesamaan atau equality secara real. Yang kedua, menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Dan yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Nah teman-teman, seiring kita berjalan dalam kajian ini, mari kita cermati pula sistem ekonomi dalam Islam. Islam membawa pesan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya diserahkan untuk mencapai keadilan dan keberkahan bersama. Zakat dan infak menjadi pilar kepedulian terhadap sesama, dan prinsip keadilan distributif menjadi landasan. Maka, pertimbangkanlah bagaimana Islam mengajarkan tentang keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perhatian terhadap kepentingan bersama. Nah, teman-teman semua, sistem ekonomi Islam ini adalah sistem yang terbentuk sendiri, yaitu tidak berkaitan dengan sistem atau evolusi pemikiran manusia. Ia terbentuk sebagai satu sistem atau cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan berlandaskan dari perkembangan, pemikiran, atau proses perubahan peradaban yang difikirkan oleh manusia. Ia berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui nabi dan perlu dipatuhi.
Ia dikenal sebagai muamalat ma'liyah atau urusan harta di dalam syariah Islam. Perincian pelaksanaan secara khusus mungkin perlu dipikirkan oleh manusia, tetapi dasarnya telah ditetapkan. Nah, selanjutnya sistem ekonomi syariah juga memiliki beberapa prinsip dasar. Nah, di antaranya yang pertama yaitu tidak ada kepemilikan yang mutlak atas sesuatu. Yang kedua, seluruh sumber daya yang tersedia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ekonomi digerakkan secara berjamaah atau bersama-sama. Dan yang keempat, berfokus pada usaha menjamin kepemilikan dari masyarakat dan perencanaannya untuk kemaslahatan banyak orang. Dan yang kelima, pemerataan dari kekayaan. Dan yang keenam, ada wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memiliki tingkat kekayaan tertentu dan sudah mencapai nasab. Yang terakhir, yang paling penting ya, ini tentunya, yaitu pelarangan riba dalam bentuk apapun. Nah, sebaliknya, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem yang terbentuk dari proses perkembangan pemikiran manusia. Sistem ekonomi kapitalis juga adalah sistem yang idenya terbentuk dari tantangan terhadap ketidakadilan perjalanan sistem monopoli Gereja Katolik Roma. Rakyat mau perubahan dan kritik dilakukan. Kritikan ini akhirnya menghasilkan satu sistem baru, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem yang terbentuk dari kritikan terhadap sistem ekonomi kapitalis. Ketika beberapa kekurangan sistem ekonomi kapitalis telah diidentifikasi, kritikan terhadapnya mulai dilakukan. Kritikan ini akhirnya membentuk sistem ekonomi sosialis. Mengingat Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam, termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini karena kegiatan sistem ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam yang terdapat di dalamnya, yaitu 4 nilai utama, yaitu Rabbaniyah, ketuhanan, Akhlakiyah, akhlak, Insaniyah, kemanusiaan, dan Wasatiyah, yaitu keseimbangan. Nah, dirasakan dengan penuh keyakinan bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah satu sistem ekonomi yang terbaik dan memberi rahmat kepada seluruh dunia, termasuk negara yang mengamalkannya. Nah, saudara-saudara, dalam menyikapi sistem-sistem ini, kita sebagai individu dan komunitas perlu mempertimbangkan dampak sosial dan moral yang mungkin timbul. Marilah kita jauhkan diri dari kecintaan buta terhadap satu sistem dan berpikir secara bijaksana. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan menghormati hak-hak individu. Melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat bersama-sama mencari solusi yang paling sesuai dengan petunjuknya dan memberikan manfaat bagi seluruh umat. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan yang membawa keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Demikianlah sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Baik, saya mohon maaf atas kehilafan baik tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah senantiasa terus membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfir innahu huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.